Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan melanjutkan untuk menyelesaikan soal UAS yang diberikan pada mata kuliah Praktikum Struktur Data. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat kode dengan hasil output sebagai berikut. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan bagaimana konsep dari pembuatan kode sebelumnya. Kode sebelumnya itu menggunakan struktur tipe data Q, yang mana jika diartikan secara harfiah, Q berarti antrian. Dalam suatu antrian yang datang terlebih dahulu akan dilayani. Q merupakan salah satu contoh aplikasi dari pembuatan double linked list yang cukup sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat mengantri di loket untuk membeli tiket. Oke, selanjutnya tipe struktur data yang saya analisa untuk menyelesaikan ini yaitu tipe struktur data tree, di mana tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis, hubungan one to many antara elemen-elemen. True bias didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan elemen khusus yang disebut root. Node lainnya terbagi menjadi himpunan-himpunan yang saling tak terhubung satu sama lain, disebut subtree. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kode dengan hasil output seperti ini. Pertama-tama kita buka dev C++ kita, lalu kita tekan Ctrl N, maka akan terdapat berkas baru. Langsung saja kita buat include.iostream, lalu kita buat include malloc.h, lalu kita buat pendefinisian, yaitu kita buat define nil null. Ini digunakan untuk mendefinisikan nil sebagai null. Oke. Di sini sama seperti tadi, kita menggunakan using namespace std agar menghindari pembuatan seperti ini dan lain-lain. Oke, langkah pertama kita harus membuat definisi struktur node untuk pohon biner, atau di sini kita menggunakan struktur tipe data tree. Jadi kita buat fondasinya terlebih dahulu, kita tandain saja ini definisi struktur node untuk tree. Oke, kita buat struct node, kita buat C, lalu kita buat struct tipe struct dengan node left. Ini maksudnya nanti pointer akan berada ke panah kiri. Lalu kita buat char, lalu kita buat struct lagi not right. Ini untuk mendefinisikan pointer ke arah right. Pointer ke arah kanan. Oke, setelah kita membuat structure, kita di sini buat tipe def.
type def struct not nod. Ini maksudnya kita menyederhanakan nama struct node menjadi nod. Kita buat type def lagi nod pokok. Ini sama seperti tadi untuk menyederhanakan nod menjadi pokok. Oke, setelah kita membuat struktur awal, lalu kita buat fungsi not terbaru. Kita tandain saja biar tidak lupa, fungsi not terbaru. Oke, kita buat not baru char item kita buat nod n, lalu kita buat n sama dengan nod malloc size of nod iya seperti ini. Ini berfungsi untuk mengalokasi memori untuk node. Node terbaru ya guys ya. Lalu kita buat permisalan if n tidak sama dengan nil, maka n akan menuju data sama dengan item, lalu n akan menuju left sama dengan nil, lalu n akan menuju right sama dengan nil. Ya seperti ini. Lalu kita buat return, jangan lupa ya guys ya, return 0. Ini fungsinya untuk mengembalikan pointer ke node baru. Oke, setelah kita membuat itu, lalu kita akan membuat fungsi untuk menginisialisasi tree. Kita tandain saja. Kita buat di sini void bina pokok, lalu kita buat pokok t, lalu kita buat di sini t sama dengan nil. Ini untuk menginisialisasi inisialisasi pokok atau tree jadi kosong. Maaf sering typo ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat type tipe sama seperti tadi, div def
I6 I6 false sama dengan 0, true sama dengan 1. Kita tutup, lalu kita buat bold. Oke, lalu kita akan membuat fungsi untuk memeriksa apakah pohon kosong. Fungsi memeriksa tree kosong. Kita perlu menandakan karena kita takut lupa nanti di tengah-tengah. Ball pokok kosong pokok D kita buat di sini return boolean T sama dengan nil, lalu kita buat di koma. Jangan lupa ini berfungsi untuk mengembalikan true jika tree kosong. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menambahkan node ke dalam tree. Fungsi menambah node pada tree. Kita buat di sini fungsi void, lalu kita buat tambah node, kita inisialisasi tambah node, lalu kita buat node p char item. Char item, lalu kita buat di sini node n, lalu kita buat di sini inisialisasi n sama dengan node baru. Jangan sampai tipu ya guys, tipu node baru item, lalu p sama dengan n. Oke, lalu kita buatkan lagi fungsi pre-order. Kita buat void pre-order pokok. Jangan lupa variabelnya harus sama ya guys, jangan sampai tipu. Kita buat permisalan if pokok kosong D maka cout kan spasi tekan T menuju data lalu pre-order T menuju left
dan pre-order T menuju right. Jangan lupa titik koma. Oke, selanjutnya kita buat void in order pokok T, lalu kita buat permisalan lagi if jika tidak sama pokok kosong T, maka post order T ke left baru sini left, lalu kita copy saja, copy ini tinggal kita ganti right, lalu kita siapkan out ya, lalu T menuju data, oke. Setelah ini kita membuat fungsi in main, lalu kita buat pokok kelapa, kita buat char, instansi char namanya 2, kita buat bina pokok kelapa, ini kita inisialisasi tree, lalu ini yang saat kita tunggu-tunggu, menambah node ke tree, kita buat tambah node kita buat kelapa 2 sama dengan, karena kita menggunakan char maka kita akan menggunakan titik 1, lalu tambah node, jangan sampai tipu ya teman-teman, kelapa menuju left 2 akan menjadi E. Oke, lalu tambah node kelapa menuju left menuju right, tipe, maka akan menghasilkan output 2 i, jangan lupa titik koma. Lalu kita lakukan kebalikan. Pertama kita akan buat fungsi ke arah kanan, jadi kita copy saja kiri, tinggal kita ganti ke arah kanan.
right dengan hasil yang berubah menjadi L. Oke, lalu kita akan buat arahnya menjadi kanan ke kanan. Untuk mempersingkat, kita akan copy saja, copy, kita akan buat right menuju right dengan kita ganti akan memunculkan output O. Lalu kita buat lagi, kali ini kita akan menambah jumlah, arahnya right kanan ke kanan, lalu kita tambah satu lagi ke arah kiri yang akan menghasilkan 2 dengan hasil D. Oke, setelah kita membuat ini, lalu kita akan membuat kode untuk menampilkan traversal pre-order. Oke, kita buatkan di sini out tampilan secara pre-order. Kita buat out and line karena kita ingin menambahkan jarak bawahnya. Oh iya, jangan lupa kita tuliskan pre-order kelapa karena kita akan mengambil data dari si kelapa tadi. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan traversal dari in order, sama saja. Jadi kita copy saja dan kita akan edit execute. Tampilkan in order. Sekarang kita in order ya guys, in order. Jangan lupa in order. Iya, jangan lupa perbaikan yang tipe-tipenya ya guys, karena itu akan berpengaruh pada hasil kita nanti. Lalu terakhir kita buatkan menampilkan traversal post order guys ya. Oke, di sini kita akan post order, lalu di sini kita buatkan post order, dan terakhir jangan lupa kita return. Oke, agar lebih mudah melihatnya, kita akan memberikan spasi pada ini. Oke, kita lihat lagi apakah ada yang kurang. Ini kurang. Maka kita akan tambahkan lagi titik komanya. Kita lihat lagi titik koma apakah ada yang kurang. Ini juga kita lihat lagi apakah terdapat bagian yang kita lupa untuk menambahkan titik koma, karena itu sangat berpengaruh sekali pada kode kita. Oke, sepertinya tidak ada. Kita compile and run. Kita samakan saja dengan membahas Java soal nomor 2, karena tadi kan kita mengerjakan soal nomor 2. Oke, kita compile and run. Apakah terdapat error pada bagian struct?
point in order. Oh, kita lupa menambahkan titik komanya di sini. Ini yang saya tadi bilang, jangan lupa titik komanya. Oke, di sini terdapat lagi bagian yang salah. Bukan salah, bagian yang keliru. Kita, teman-teman, di sini terlihat saya melakukan sedikit keliru. Di sini saya masukkan fungsi yang salah pada bagian yang salah. Di bagian ini kita akan membuat fungsi in order terlebih dahulu. Maka dari itu kita di sini ganti dengan in order. In order. Lalu kita buatkan di sini cout. Lalu kita buatkan T menuju data, lalu kita koma, dan di sini in order berada pada right. In order T menuju right. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, setelah kita membuat ini, kita akan membuat fungsi post order. Jangan lupa ya teman-teman, maaf tadi ada sedikit kekeliruan. Void post order, kita buat lagi pokok T, lalu kita buat pemisalan yang sama if jika pokok kosong T, maka post order. Nah, ini baru yang kita buat T menuju left. Kita buatkan di sini, dan post order T menuju right, dan kita buatkan cout di sini. Cout T data. Oke, kita akan mencobanya terlebih dahulu. Apakah bisa? Oke, ini terdapat kesalahan atau error lagi pada bagian ini. Kita akan melihatnya terlebih dahulu. Di sini kita lihat kelapa menuju ke kanan, menuju ke tipu guys. Kita harus menggunakan bahasa Inggris. Oke, apakah ada lagi? Kita compile and run, dan kita akan tunggu terlebih dahulu. Oke, sepertinya bisa berjalan, dan kita akan melihat hasilnya terlebih dahulu apakah sesuai dengan perintah yang ada di Google, perintah yang ada di dalam tugas UAS kita. Oke, ini terdapat ini terjadi error guys. Setelah saya lihat lagi, ternyata salah kita ada di sini. Pada note baru ini seharusnya kita membuatkan returnnya
ke N, bukan ke 0. Apakah bisa? Kita coba lagi. Error ini terjadi biasa guys dalam dunia coding. Jadi jangan panik ketika kalian mengalami error. Kita harus ulik saja. Oke, kita akan menunggu apakah hasilnya akan sama dengan apakah dengan ini sama hasilnya. Tampilan secara pre-order MEILOD apakah sama? Kita lihat MEILOD sama. Kedua, in order EIMLDO. Oke, yang terakhir IEDOLM apakah sama? Alhamdulillah, ternyata output yang telah kita hasilkan ini sama dengan perintah dari tugas yang diberikan. Oke, saya akan akses terlebih dahulu. Oke. Terus. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat bagaimana cara membuat kode dengan tampilan output seperti ini. Ternyata tampilan output seperti ini menggunakan tipe struktur data tree yang sangat rumit. Dan pesan buat teman-teman, dalam dunia perkodingan itu error sudah biasa. Jadi jangan panik dan terus kulik kode yang kita buat di mana errornya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai pembuatan kode dari 2 soal UAS yang diberikan pada mata kuliah praktikum struktur data. Saya Muhammad Dafa Prayoga dari kelas 2 MIC pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan kata saya mohon maaf. Pada urusan pun saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.